Kalau ditanya apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya, maka jawaban sederhananya adalah iya. Islam menyuruh kita menjadi orang kaya, sukses, berhasil, sempurna di diri kita, rawat semuanya, sempurna dalam mencari pasangan, mencari pekerjaan, mencari makanan. Kita disuruh makan halalan dan thayyibah, bagus dan berkualitas, halal dan berkualitas. Kita boleh menikah dengan wanita atau laki-laki yang kita anggap sempurna secara agama dan fisik. Kita boleh memiliki kendaraan yang bagus, begitu pula dengan masalah harta ini. Jadi kita boleh teman-teman, sampai ulama berselisih pendapat tentang masalah mana lebih afdal. Hamba Allah yang kaya bersyukur dengan hamba Allah yang miskin bersabar. Ini panjang pendapat khilaf di antara ulama. Siapa yang lebih afdal di sisi Allah? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Setelah saya panjang lebar baca teman-teman, saya simpulkan ternyata ulama mengerucutkan kepada orang kaya yang bersyukur. Apa sebabnya? Lihat dalil-dalilnya. Yang pertama teman-teman sekalian, Allah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang ibadah jihad. Atau jihad ibadahnya luar biasa. Orang mati bisa masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Allah selalu memulai tentang jihad bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Allah enggak mulai dengan jiwa baru harta. Bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum, harta kalian, jiwa kalian. Nabi SAW kalau mau jihad dalam banyak hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan jihad, bersedekahlah. Paling pertama itu dulu. Beliau lalu buka kain besar, seluruh sahabat datang menyumbang. Baru dibentuk pasukan untuk fisik. Harta dulu disuruh kumpul. Jadi di sini teman-teman, poin ini jelas dalilnya kalau harta itu penting dalam agama Islam. Kita lebih dalam sebutkan dalil. Misal masjid ini lagi waktu sholat tiba waktu. Saya ngajak seorang teman, ayo akhi, kita sholat yuk di masjid itu. Sholat duhur misalnya. Baiklah, teman saya mengatakan, iya, saya ikut insya Allah. Kita sama-sama masuk masjid. Waktu sholat di masjid, ini contoh saja perumpamaan. Saya mendapat pahala 10 misalnya Allah kasih karena saya sholat. Teman saya dapat 10 karena dia juga sholat. Tapi karena saya ajak dia, saya dikasih pahala ekstra sama Allah 10 seperti pahala dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilihi min gharin yanqus min ajri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala pelaku kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala pelaku itu. Jadi dia dapat 10, saya dapat 10, tapi karena saya ajak dia, saya dikasih 10 oleh Allah. Kan gitu. Sama semua ibadah begitu. Kita jadi penyebab orang lain mengerjakan, kita akan dapat pahala. Ini majelis ilmu misalnya, teman-teman ada yang memang sibuk dari kemarin, sebarin kasih teman-temannya, terus datang semua 10 orang, 20 orang, dia panen pahalanya, dia dapat pahala, dia juga dapat pahalanya mereka, tanpa mengurangi pahala mereka. Baik, kita kembali ke kasus sholat tadi. Saya sudah dapat pahala, teman saya dapat pahala ekstra karena saya mengajak dia. Sadar atau tidak sadar teman-teman, saya sama teman saya telah dipanen pahalanya oleh imam, karena imam dapat pahala makmumnya. Sadar atau tidak sadar teman-teman sekalian, hukum syar'i muadzin panen pahala satu masjid karena dia yang memanggil, gitu kan? Dan ada orang yang lebih hebat lagi teman-teman sekalian, orang yang menyumbang dengan hartanya bangun masjid karena semuanya dia panen pahalanya. Mau saya, mau teman saya, mau imam, mau azin, karena dia menyumbang dia dapat. Dengan apa ini? Dengan harta teman-teman sekalian. Dengan harta, gitu kan? Dan perlu kita tahu teman-teman sekalian, potensi yang Allah berikan kepada kita sama loh. Waktu kita sama 24 jam, mata kita sama 2, hidung kita 1. Kalau orang-orang yang mampu itu misalnya berhasil, sukses, baik di pendidikannya, di ekonominya, kekayaannya, mungkin di rumah tangganya, mereka itu teman-teman sekalian sama. Kalau mereka punya waktu 27 jam, kita 24, mungkin mereka punya ekstra waktu. Ini enggak, waktunya sama. Ya, matanya juga 2 sama dengan kita, sama 2 kakinya. Cuma yang penting bagaimana kita memahami masalah itu. Bagaimana kita jadikan itu sebagai landasan. Ya. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, itu sampai pada saat dia menjadi berusaha di Makkah, di Madinah, mulai buka usaha, dia datang dengan pakaian di badan. Begitu dia tiba di Madinah, dia nggak ada duit sama sekali. Dipersaudarakan dengan Sa'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad ibn Ubadah. Maka Sa'ad berkata, hai Abdurrahman, saya mencintai kau karena Allah, saya akan, istri saya 2, lihat salah satunya, yang kau cocok saya ceraikan, habis iddah kau boleh nikahi. Saya orang kaya di Madinah, setengah kebun kurma punya saya
Saya bagi dua sama kamu, miliaran ini ambil saja langsung. Tiba-tiba bisa beristri, padahal dia asing di Madinah. Tiba-tiba jadi orang kaya karena setengah kebun Madinah, di Madinah dia punya dia. Tapi dia orang mulia, dia mengatakan tidak. Semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu. Enggak usah ceraikan istrimu, saya juga enggak mau hartamu. Tunjukkan saya di mana pasar. Mulailah Abdurrahman pergi ke pasar. Ini bagi teman-teman yang mengatakan, saya kan tidak punya modal Ustaz. Perhatikan Abdurrahman datang dari Mekah tidak punya modal. Nol. Cuma modal di badan. Datang ke pasar Madinah, dia lihat di pasar. Apa sih yang paling banyak orang jual? Oh ternyata cangkul. Dan kebutuhan perkebunan. Karena di situ ada kebun kurma banyak. Dia datang kepada kios cangkul yang besar, dia bilang, bisa nggak saya Abdurrahman, pendatang dari Mekah, muhajir. Dan orang-orang Madinah sudah tahu kalau mereka disuruh bantu oleh Nabi SAW. Saya mau ambil beberapa cangkul, jatuh tempo. Besok saya bayar. Kata yang punya kios, silahkan ambil. Berapa kau mau? Abdurrahman ambil beberapa cangkul. Keliling di pasar tuh. Bawa cangkul itu. Keliling bawa cangkul gitu kan. Waktu dia keliling-keliling bawa cangkul, dilaku ternyata. Dia bisa bayar hari itu. Besok lagi gitu. 1 bulan, Abdurrahman sudah punya kios. 1 tahun teman-teman, Abdurrahman lihat ada beberapa lokasi di Madinah, tidak ada pemiliknya. Padang pasir kosong. Maka Abdurrahman buat pasar. Jadi saya sudah jelaskan di serial Sahabat tentang bagaimana Abdurrahman tahapannya menjadi orang kaya. Dia buat pasar, dikasih gratis. Siapa saja pedagang Madinah mau ambil di sini. Kalau ada yang mau menyumbang, silahkan. Sedekah, silahkan. Dikumpulin sama Abdurrahman. Sampai teman-teman waktu dia meninggal, dia menjadi orang terkayanya Madinah pada saat itu. Radhiyallahu anhu. Dan gudangnya penuh dengan emas. Saking banyaknya emasnya, sampai emas itu sudah melengket satu sama yang lain. Dan waktu mau dibagiin kepada ahli waris termasuk istri dan anak-anaknya radhiyallahu anhum ajma'in, itu harus dikampak dan yang menghantam dengan kampak tangannya sampai memar-memar karena banyaknya harta itu. Tapi Abdurrahman ibn Auf adalah pimpinan orang-orang zuhud di dunia. Masyhur gitu kan. Jadi jangan sampai kita salah paham dengan hal-hal seperti ini teman-teman. Judul kita, katakan iya untuk sukses adalah sempurnakan semaksimal mungkin yang kita bisa jangkau. Merawat diri kita, mendapatkan pendapatan, mencari pasangan, titel pendidikan, ya, pasangan, ya, ibadah, semua harus yang terbaik.